Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, apa kabar semuanya? Selamat pagi, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Tepat di hari Selasa hari ini, tanggal 28 September 2021, kita kembali menjumpai Anda di pagi hari dalam talk show Bincang hari ini. Dan sebelum kita membahas tema yang sangat menarik dan masih sangat hangat begitu, kita ingatkan kembali untuk seluruh pemirsa memfollow seluruh media sosial kita di Instagram @sultantv.co dan juga @beritasultantv, kemudian di kanal YouTube kita Sultan TV dan juga fanpage Facebook kita Sultan TV juga. Dan kami ingatkan juga bahwa tayangan kita juga bisa disaksikan melalui TV satelit di Nin Media di channel 065. Pemirsa luar biasa, di pagi hari ini di tengah kesibukannya Aliansi BEM seluruh Indonesia menyempatkan membersamai Sultan TV di pagi hari dalam talk show Bincang hari ini. Kemarin ini hashtag Save KPK ini mengudara di Instagram, kemudian juga Twitter dan seluruh media sosial yang ada di Indonesia, bahwa Aliansi BEM seluruh Indonesia ini menilai adanya pelemahan KPK. Atas dasar itulah pada Senin kemarin tanggal 27 September 2021, BEM SI kembali mendatangi gedung KPK. Luar biasa, pagi hari ini saya sudah terhubung dengan Kak Muhammad Rais selaku Koordinator Media Aliansi BEM seluruh Indonesia. Assalamualaikum Kang Rais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak? Alhamdulillah. Silahkan disapa-sapa terlebih dahulu boleh Kak untuk seluruh teman-teman di Aliansi BEM seluruh Indonesia, silakan. Ya, halo kepada seluruh teman-teman Aliansi BEM seluruh Indonesia. Perjuangan kita tidak sampai di sini aja, masih ada waktu ke depannya juga. Baik, harus ada sehat dan juga perjuangan yang lebih sabar lagi ya, Kak Rais ya. Iya, nggak bisa sekali memang. Tidak bisa sekali. Oke, kalau boleh tahu Kak, ini bukan yang pertama kali ya untuk datang ke gedung KPK, sudah yang keberapa? Baik, jika kami melihat beberapa kilas balik ya dari tahun 2021, kita mulai kemarin dengan kasus SP3 BLBI, Mbak. Kasus SP3 BLBI kita mendatangi gedung KPK juga, gedung Merah Putih, dan saat itu kami meminta audiensi untuk menyampaikan tuntutan. Dan alhamdulillah kemarin diterima oleh Wakil Ketua Pimpinan KPK itu Pak Nurul Gufron. Ya. Dan kita berdiskusi, tapi agak sedikit alot juga ya, kita nggak berdiskusi yang memang akhirnya sesuai dengan permintaan kami, dan akhirnya aksi teatrikal, aksi simbolik juga untuk mengenang bahwasanya KPK ini harusnya tetap menjadi garda paling depan untuk memberantas korupsi. Oke, tapi tidak dibubarkan polisi karena harus PPKM tidak ya Kak Rais? Kalau dibubarkan enggak, tapi dihalangi untuk masuk ke gedung KPK. Oke, tapi alhamdulillah sudah sempat bertemu dengan wakil pimpinan KPK. Ya, itu di bulan April. Oke, di bulan April. Oke, Kak, boleh diceritakan juga kemarin ini sudah mendatangi gedung KPK. Apakah kemudian ini sebelumnya direncanakan terlebih dahulu pasti ya untuk seluruh kawan-kawan Aliansi BEM seluruh Indonesia. Kalau boleh tahu Kak, jumlah kawan-kawan yang ikut ke gedung KPK kemarin berapa jumlahnya? Kemudian dari seluruh Indonesia berarti, atau mungkin ada juga universitas yang absen tidak ikut aksi? Baik, untuk jumlah massa sendiri, kita ada kurang lebih 1.000 mahasiswa yang turun ke jalan kami di Aliansi BEM seluruh Indonesia. Kalau ditanya apakah ada universitas yang absen, tentunya ada, ya, karena memang kita tidak bisa akhirnya mengajak semuanya karena kasus ini sebenarnya agak sedikit mendadak untuk SK pemberhentian pegawainya. Nah, makanya kami memaksimalkan konsolidasi, tapi alhamdulillahnya dari teman-teman Sumatera ada yang datang, Universitas Riau, Sriwijaya, Andalas, datang membersamai kami ke Jakarta. Kemudian dari Kalimantan juga ada Politeknik Negeri Samarinda, Universitas Mula Warman, Universitas Mataram, bahkan juga hadir membersamai kami, dan teman-teman dari Jawa dan Jabodetabek khususnya juga menjadi mayoritas seperti itu. Oke, kurang lebih ada 1.000 massa ya kemarin ikut aksi di gedung KPK. Tuntutan apa saja Kak kemudian yang disampaikan oleh kawan-kawan BEM Aliansi BEM seluruh Indonesia pada saat kemarin? Ya, untuk kemarin sendiri kami sebenarnya punya 5 tuntutan yang harusnya dipenuhi. Yang pertama adalah kami mendesak Ketua KPK untuk mencabut SK dan SK pimpinan KPK tentang pemberhentian 57 pegawai, yang satunya telah pensiun, berarti 56 pegawai KPK yang dikeluarkan kemarin pada tanggal 13 September.
Hal ini disebabkan oleh TWK yang cacat formil, Ya. sehingga secara substansinya mengandung rasisme, terindikasi pelecehan dan mengganggu hak privasi dalam beragama. Kemudian kedua, kami juga mendesak Pak Presiden Jokowi untuk bertanggung jawab dalam kasus upaya pelemahan KPK ini dengan mengangkat kembali 56 pegawai KPK menjadi ASN. Yang ketiga, kami menuntut Ketua KPK Bapak Firly Bahuri harusnya mundur dari jabatannya karena telah gagal menjaga integritas dan marwah KPK dalam pemberantasan korupsi. Yang keempat, tentunya kami intinya mengingatkan untuk KPK agar menjaga marwah dan semangat pemberantasan korupsi ini serta menyelesaikan permasalahan korupsi seperti Harun Masiku, terus benih lobster, bansos dan lain-lain seperti itu, Mbak. Oke, apa kemudian poin atau highlight yang ingin digarisbawahi oleh kawan-kawan Aliansi BEM seluruh Indonesia terkait dengan pelemahan KPK itu sendiri? Dari mana Kak Baik, bisa menilai? ya. Kalau dari kami jelas membawa nama aksi nasional selamatkan KPK. Kita melihat ini bukan terkait orangnya, kita bukan membela 56 pegawai ini, tapi kami akhirnya menyoroti bagaimana TWK ini dijalankan. Dan kami juga menyoroti bagaimana 56 orang ini yang tidak diangkat menjadi ASN otomatis akan berhenti menjadi pegawai KPK, sedangkan mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas kasus-kasus besar yang sedang berjalan. Nah, di tangan mereka ini banyak kasus-kasus yang sudah terselesaikan dan ada juga kasus-kasus besar ya yang masih belum menemui titik ujungnya. Nah, di pertengahan penyidikan mereka dianggap sebagai orang yang tidak lulus wawasan kebangsaan, akhirnya mereka diberhentikan. Tentunya kasus-kasus ini yang menjadi sorotan kami harusnya juga mendapatkan perlakuan lebih dan diselesaikan secara cepat-cepat gitu ya. Diselesaikan secara cepat dan mereka adalah orang-orang yang bisa menyelesaikan hal tersebut seperti itu. Oke, apakah kemudian Aliansi BEM seluruh Indonesia menilai kalau tidak dari 56 kasus ini tidak bisa diselesaikan? Kalau misalnya ini estafet kepada karyawan KPK lainnya, bisa diselesaikan atau tidak? Baik, kami melihat ya tanpa mengecilkan pegawai KPK yang lain yang lulus TWK ya. Bagi kami adalah 56 pegawai KPK ini harusnya tetap bisa gitu ya untuk masuk menjadi ASN dan melanjutkan. Ya karena kami lihat bahwasanya sekarang substansinya adalah teman-teman ini harusnya menjaga independensi dari KPK itu sendiri. Nah, ketika nanti sudah menjadi ASN, itu penanggung jawab kepegawaian adalah Pak Presiden Jokowi. Gitu, dan kita lihat bahwasanya banyak hal-hal yang seperti pelanggaran kode etik kemarin, terus ada kedekatan personal antar pimpinan KPK dengan orang-orang yang terlibat kasus ini menjadi pertanyaan, apakah KPK ini sudah cukup kuat dan sekarang dan sudah cukup independen untuk menyelesaikan kasus-kasus ini seperti itu. Oke, baik. Kalau saya salah, bisa Kak Rais koreksi kemarin bahwa betul atau tidak pimpinan KPK justru pergi dan tidak menemui kawan-kawan BEM seluruh Indonesia? Baik, kami juga mencari informasi apakah Pak Firly Bahuri ada di lokasi, ada di Gedung Merah Putih. Ternyata kami mendapatkan konfirmasi yang resmi tadi malam dari teman-teman Universitas Jambi bahwa memang Pak Firly Bahuri ke Jambi. Nah, maka dari itu kami langsung konsolidasi cepat. Ada ratusan mahasiswa Universitas Jambi dan Aliansi BEM seluruh Indonesia di wilayah Jambi. Akhirnya juga aksi di sana. Itu kita menjemput juga dan menolak Pak Firly Bahuri datang ke Jambi. Itu yang mereka bawakan kemarin. Nah, jadi kami akhirnya tahu bahwa Pak Firly Bahuri sudah ke Jambi dan aksi tetap dilanjutkan seperti itu. Oke, kawan-kawan Jambi sempat bertemu dengan Pak Firly atau tidak juga? Ya, kemarin kondisinya di Jambi, teman-teman Jambi ini langsung menunggu di bandara, ke rumah dinas, dan akhirnya bertemu dengan Bapak Gubernur Jambi. Dan Pak Firly Bahuri menjanjikan akan mengadakan pertemuan dengan mahasiswa, tapi nyatanya ditunggu sampai sore juga tidak bertemu akhirnya. Kak, dan mungkin informasi yang dihimpun oleh kawan-kawan BEM seluruh Indonesia dalam agenda apa untuk terbang ke Jambi? Rapat kerja kalau nggak salah. Rapat kerja, baik ya. Padahal sebelumnya apakah kawan-kawan Aliansi BEM seluruh Indonesia sudah menyurati terlebih dahulu untuk datang ke KPK sebelum melakukan aksi? Sudah. Sudah, oke, baik. Kak, ini boleh dikoreksi juga, kemudian ketika misalnya kawan-kawan Aliansi BEM seluruh Indonesia tidak mendapatkan hasil yang mungkin dari sejumlah tuntutan tadi yang sudah disebutkan oleh Kak Rais, apakah kemudian ini katanya sudah bersiap untuk mendatangi istana juga? Bisa dijelaskan? Baik.
Inti poin dari tuntutan kami tentunya tidak hanya kepada KPK, tentunya ini adalah tuntutan kepada Presiden yang harusnya bertanggung jawab juga terhadap hal ini, gitu ya. Dan kami rasa bahwa Presiden harusnya memberikan kalimat yang tegas, jadi pernyataan yang tegas terkait hal ini. Kalau memang publik tidak mau kami bergerak gitu ya, maksudnya kenapa akhirnya bisa sampai seperti ini, kasusnya akan diselesaikan bagaimana, terus 56 pegawai KPK ini akan seperti apa, apakah TWK kemarin sudah selesai gitu ya. Yang ingin kami tujukan adalah Pak Presiden juga harusnya tegas dalam menyikapi hal ini. Itu kemarin juga ketika berbicara dengan Bang Fahrul gitu ya dari jubir Presiden, juga beliau menyampaikan bahwasanya ini ada etika baik dari Bapak Jokowi sebenarnya menerima masukan-masukan kami juga gitu. Maka kami juga akhirnya menyampaikan tuntutan ini tentunya juga kepada Bapak Presiden Jokowi. Dan yang kami lihat adalah untuk aksi-aksi berikutnya pasti masih akan ada, gitu ya. Kami akan terus membangun konsolidasi terbuka dan senasional, mengingat banyak teman-teman kemarin yang akhirnya juga tergugah, gitu ya, tersadarkan dan teresahkan dengan kejadian ini. Oke, artinya ada harapan untuk misalnya nanti di kemudian hari bisa bertemu dengan Bapak. Barangkali yang bisa dilakukan, begitu? Baik, itu harapan kami ya bertemu Bapak Presiden. Jika bertemu dengan Bapak Presiden bukan hanya KPK yang akan kami sampaikan. Yeah. Banyak kajian-kajian kami dari awal periode, dari awal 7 tahun kepemimpinan Bapak Jokowi yang sudah kami arsipkan gitu ya. Nanti akan kami keluarkan kajiannya satu persatu untuk disampaikan juga kepada Pak Presiden seperti itu. Oke, Kak Rais bagaimana menilai ketika anggota KPK di ASN-kan? Seperti apa tanggapannya Kak Rais? Ya. Ya, kalau dari kami, Aliansi BEM seluruh Indonesia juga tahu bahwasannya yang namanya pegawai sipil negara, aparatur sipil negara adalah orang-orang yang harus ikut aturan gitu ya. Dan juga kami mempertanyakan independensi dari pegawai KPK yang sendiri ketika telah jadi ASN. Kita akan lihat saja ke depannya apakah memang dari KPK ini akan memberantas korupsi secara massal, secara aktif, dan masih bisa kami percaya seperti itu. Karena kan sekarang dialihkan status menjadi ASN, tentunya yang ditakutkan adalah melemahkan pergerakan dari KPK tersebut. Oke, ini hal oleh kawan-kawan Aliansi BEM seluruh Indonesia. Oke, Kak Rais sedikit dong tanggapannya bahwa ini selain mungkin kawan-kawan dari Aliansi BEM seluruh Indonesia ini kan menolak dan juga hashtag Save KPK, kemudian juga disinyalir ada pelemahan KPK. Bagaimana kemudian dengan kawan-kawan di BEM Nusantara yang ternyata ini tidak sepaham dengan kawan-kawan Aliansi BEM seluruh Indonesia? Baik, kami membaca tidak sepaham itu dari media. Kami juga membaca dari media dan ya teman-teman dari Aliansi BEM seluruh Indonesia juga langsung meminta penjelasan ke pihak terkait ya, ke BEM Nusantara apakah memang ini statement yang dikeluarkan. Tapi nyatanya yang disampaikan oleh Aliansi BEM Nusantara, mereka mengatakan ini adalah berita yang dipelintir, berita yang akhirnya beda-beda sumbernya dibentuk jadi satu komitmen gitu ya, seakan-akan Aliansi BEM SI dan BEM Nusantara tidak bersatu gitu untuk memperjuangkan hak ini. Sedangkan dari koordinator pusatnya juga menyampaikan itu statement yang dipelintir, jelaskan secara rinci apa yang saya sampaikan, katanya seperti itu. Oke, baik, kita akan tunggu statement serincinya ya dari kawan-kawan BEM Nusantara. Kak Rais, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita semakin menarik dan teman-teman boleh nanti langsung bertanya kepada Kak Rais terkait dengan aksi yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan Aliansi BEM seluruh Indonesia kemarin ke gedung KPK. Tetap bersama kami dalam bincang hari ini.
Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih bersama kami. Tentunya masih soal BMSI, kembali ke Pung KPK apa hasilnya. Masih juga ditemani dengan Muhammad Rais, Koordinator Media Aliansi BEM seluruh Indonesia. Tadi sempat sudah dijelaskan beberapa hal dan juga poin penting, termasuk tuntutan yang disampaikan oleh kawan-kawan Aliansi BEM seluruh Indonesia kemarin di gedung KPK. Kalau boleh tahu Kak Rais, ketika sudah bertemu dengan wakil pimpinan KPK, apa kemudian yang disampaikan oleh beliau kepada BMSI? Baik, tentunya kemarin ketika bertemu dengan wakil pimpinan, salah satu wakil pimpinan, dan diskusinya sebenarnya agak sedikit alot gitu ya, agak sedikit alot, dan kami juga ngerasa bahwasannya beliau seperti akhirnya defensif gitu ya, memproteksi juga. Kami yang kami sampaikan semuanya dijawab gitu. Dan bahkan harusnya gitu juga kita saling mengerti lah, saling juga respect, saling hormat gitu. Ketika kami berbicara ya biarkan kami berbicara terlebih dahulu menyampaikan pendapatnya. Tapi lebih banyak yang memang akhirnya diskusinya tidak berjalan lancar sebenarnya, dan waktu yang diberikan juga sedikit. Jadi kami sudah minta surat audiensi dari jam 9, katanya iya, tapi ternyata cuma diselipkan dari kegiatan-kegiatan beliau. Beliau mau ini, kami diselipkan salah satunya gitu. Ini melihat bahwasanya kami akhirnya tidak dianggap sebagai hal yang penting gitu ya. Karena kami diselip-selipkan di antara kegiatan-kegiatan beliau. Kami meminta waktu yang lebih panjang, tidak bisa kami menunggu sampai zuhur juga beliau tidak kembali lagi, akhirnya diskusi seperti itu. Oke, diskusi tidak berlanjut artinya tidak mendapatkan jawaban apa-apa juga Kak Rais? Iya. Oke, tidak mendapatkan jawaban apapun dari wakil pimpinan KPK. Ya. Oke, baik. Kak Rais, ini sempat ada yang bertanya juga, apakah kemudian ketika meskipun tadi disebutkan ini cukup kondusif ya kalau kita lihat di seluruh media massa yang melaporkan terkait dengan aksi Aliansi BEM seluruh Indonesia di gedung KPK, adakah kemudian beberapa teman yang barangkali diamankan begitu oleh polisi? Baik, kalau kemarin kita melihat bahwasannya kami masa dari Aliansi BMSI itu tidak bisa sampai ke depan gedung. Kami ditahan sejauh 200 meter dari gedung dengan diberikan tali, kemudian diberikan barikade polisi, dan kami dibentrokan lah sama polisi gitu. Jadi masa aksi kami ya bertemu langsung dengan Pak Polisi, tapi tidak ada yang ditangkap, tidak ada yang memang diamankan, tapi ada beberapa teman yang kecak, terus ada yang bajunya robek gitu ya. Kita tidak bilang ini represivitas aparat atau mungkin senggol-senggolan biasa, dorong-dorongan, tapi dari kami adalah kami tidak akan memicu anarkis. Kami tidak ingin terjadinya kericuan, kami tidak ingin mengorbankan masa aksi seperti itu. Karena bagi kami adalah menyampaikan tuntutan, jika memang hari ini belum diterima kita datang lagi. Jika belum diterima kita datang lagi. Dan nanti jika ada korban, itu bukan yang kami harapkan. Jadi kalau misalnya ada narasi-narasi yang menyampaikan bahwasanya Aliansi BMSI ingin ricuh, ingin ini, enggak. Kami sebagai orator yang di atas juga mengamankan teman-teman. Kalau memang sudah ada gesekan, angkat tangan semuanya teman-teman. Kita kembali kondusif, kembali fokus seperti itu untuk masa aksi. Oke, jika kemudian ada yang menilai untuk apa datang ke gedung KPK di masa pandemi COVID-19, Kak Rais, kemudian juga PPKM di Jakarta juga ini masih diberlakukan. Bagaimana Kak Rais menanggapi itu? Baik, kami harus seperti apa lagi kan gitu. Kami sudah banyak sekali. Kalau misalnya kita dengar dari masyarakat juga, akhirnya mahasiswa kembali beraksi gitu ya, karena sama sekali dia tidak pernah aksi massa sebanyak ini, aksi nasional gitu ya, dan yang sebelum-sebelumnya palingan hanya aksi teatrikal, simbolis saja, dan ini berarti muncul nih bahwasanya mahasiswa sudah geram, sudah sadar, dan sudah resah. Dan akhirnya kemarin kalau ditanya kenapa di dalam pandemi kami memakai masker, kami membawa hand sanitizer, kami menyampaikan seruan-seruan kepada mahasiswa lain untuk tetap menjaga protokol kesehatan, sudah divaksin gitu ya, dan akhirnya walaupun kemarin memang agak sedikit berhimpitan gitu ya, tapi kami tetap menjaga jarak, kami kembalikan lagi gitu, 1 lengan, 2 lengan untuk menjaga jarak seperti itu. Tapi bagaimana kami bisa menjaga jarak kalau Bapak Polisi juga akhirnya menghadang kami dengan tidak menjaga jarak gitu kan. Oke, baik. Meskipun tidak ada yang diamankan, namun ada tadi sedikit gesekan ya dengan anggota kepolisian yang mengamankan kawan-kawan BMSI begitu ya. Artinya ini kalau wakil pimpinan hanya bertemu sebentar, kemudian juga tidak mendapatkan jawaban apapun untuk kawan-kawan BMSI, tidak puas berarti ya, Kak Rais ya. Apakah kemudian kapan lagi barangkali mengagendakan untuk datang kembali? Apakah kembali ke gedung KPK atau geser ke istana barangkali?
untuk yang ditemui oleh wakil pimpinan kemarin itu sudah lama sekali, itu bulan Mei, dan itu juga beda tuntutannya dengan yang ini. Nah, itu tuntutannya terkait SP3 BLBI yang jelas menyatakan bahwasanya ada kerugian negara, tapi untuk alih status ini dan TWK ini dari awal tidak pernah dijawab dan tidak pernah ada pertemuan. Dan sampai yang ini kami ditahan 200 meter, padahal kami hanya meminta, Pak, berikan kami untuk bisa memberikan ruang pendapat di depan gedung KPK, di depan tulisan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami hanya minta seperti itu, tapi tidak juga diaminkan oleh Bapak Kepolisian. Kami cuma minta itu, kami tidak minta untuk masuk ke gedung, bertemu dengan pimpinan, karena kami rasa ultimatum kami kepada Bapak Presiden Jokowi di depan gedung KPK nanti juga harusnya berdampak, kan seperti itu. Nah, karena hal ini belum mencapai target tujuan dari kami, tentunya kami akan datang kembali dengan massa yang lebih banyak, gitu ya. Kami sedang konsolidasikan di daerah, ya, konsolidasikan di berbagai macam lembaga, tentunya tidak hanya Badan Eksekutif Mahasiswa, kami akan membawa elemen-elemen masyarakat yang lain. Ya, jika memang nanti kita satu suara, satu komando, satu perjuangan, kita akan kembali dengan massa yang berlipat ganda. Oke, Kak Rais, apa kemudian kalau kawan-kawan Aliansi BEM seluruh Indonesia melihat adanya mungkin anggapan ya, dugaan anggapan sinyalir begitu, adanya pelemahan KPK. Kemudian kalau yang paling disalahkan kira-kira oleh BEM SI siapa, Kak Rais? Yang paling disalahkan adalah dasar dari KPK ini mulai dilemahkan di rancangan Undang-Undang KPK kemarin. Oke. 2019 kami turun banyak sekali. Ketika itu kami membawa hashtag reformasi di korupsi tahun 2019, ya, dengan dua tuntutan kepada RUU KPK dan RUKHP. Semuanya kami sudah sadar sejak awal tahun 2019 bahwa revisi Undang-Undang KPK ini akan nantinya membawa kepada pelemahan KPK, adanya Dewan Pengawas, tidak tanpa izin Dewan Pengawas, dan itu juga menjadi salah satu mana nih independensi dari KPK itu sendiri. Oke, tapi kalau kita lihat di awak media, OTT masih berlangsung, Kak Rais, penangkapan tersangka juga masih berlangsung dan juga masih dilakukan oleh KPK. Ya, baik. Bagaimana kabarnya dengan kasus-kasus yang sudah lama? Bapak Harun Masiku di mana sekarang? Kan gitu yang kita tanyakan. Ya. Kalau memang tentunya sekuat itu, ya, harusnya kasus-kasus korupsi zaman dahulu yang besar-besar, benih lobster, kemudian kemarin ada bansos yang masa tahanannya juga tidak seperti yang kita bayangkan, gitu ya, bisa dipotong sebegitunya, kemana gitu ya. Kami juga mempertanyakan Bapak Harun Masiku di mana, kok katanya ada OTT terus tapi tidak ditangkap-tangkap, kan seperti itu. Oke, baik. Kalau Kak Rais sendiri melihat selain mungkin tadi ada kesalahan dari rancangan undang-undang, apakah kemudian kalau kita boleh menilai ya, apakah kemudian ada kong kali kong nih antara KPK dengan pemerintah? Ingin bilang secara frontal gitu ya, tapi nanti bisa melihat sendirilah bagaimana mungkin ada kong kali kong, tapi kami cukuplah narasi kami aja, kami membawa untuk selamatkan KPK. Oke, kasus apa kemudian yang paling disorot oleh kawan-kawan BEM SI yang sampai saat ini belum selesai? Oke, kalau bagi kami ada beberapa yang memang belum selesai. Yang pertama ada kasus dari anggota KPU Wahyu Setiawan, Harun Masiku, kemudian ada izin ekspor benih lobster dari Pak Menteri kemarin, Pak Edi Prabowo, kemudian dugaan suap Gubernur Sulawesi Selatan, terus ada yang jual beli jabatan di Wali Kota Tanjung Balai, kemudian ada Stefanus Robin di penyidik kepolisian, dan masih banyak lagi seperti itu. Oke, dan sampai saat ini kasus-kasus tersebut tidak ada tindak lanjut ya, Kak Rais? Nah. Oke, baik. Apa kemudian kawan-kawan BEM SI ketika misalnya hari ini kemarin memang tidak puas karena belum juga bertemu dengan pimpinan KPK ini juga kan, gitu ya, dengan Pak Firly belum sempat bertemu. Tetap optimis Kak Rais untuk kemudian terus menyuarakan apa yang ingin disuarakan oleh kawan-kawan BEM SI? Pastinya tetap optimis. Kami juga melakukan gerakan, pasti kami akan survei dulu nih, kira-kira masyarakat akan mendukung atau tidak, gitu kan. Dan dilihat dari Instagram BEM SI aja, itu banyak sekali di kolom komentar yang mendukung perjalanan kami, mendukung perjuangan kami, dan juga akhirnya memberikan beberapa informasi-informasi baru, memberikan kajian-kajian baru, dan tidak hanya tentang KPK, gitu ya. Bagaimana mahasiswa harus tetap dituntut kritis, agent of change, sosial kontrolnya dijalankan. Nah, kalau bukan kami yang kritis, siapa lagi? Sekarang kita tidak pernah melihat oposisi pemerintah yang memang mengkritik kerja pemerintah itu
yang sebegininya gitu. Kami mahasiswa ingin kembali menunjukkan bahwasannya mahasiswa itu ada dan mahasiswa bisa memberikan kritik-kritik yang membangun untuk negeri. Betul, betul. Ini menarik ya, karena selain tadi sudah disebutkan di segmen sebelumnya oleh Kak Rais bahwa sudah begitu lama kawan-kawan mahasiswa nasional, kemudian banyak anggapan juga mahasiswa ternyata lemah kepada pemerintah. Betul atau tidak, Kak Rais? Ya, banyak sekali argumen seperti itu masuk ke kami. Oke, tapi tidak benar ya? Ya, tapi argumen-argumen itu akhirnya kami jawab. Kemarin akhirnya kami turun ya dengan 1.000 mahasiswa membanjiri jalan Gedung Merah Putih KPK. Oke, baik Kak Rais, kita lihat, coba kita lihat di kanal YouTube sultantv.co. Ini sudah ada juga beberapa kawan dan juga pemirsa yang ingin bertanya kepada Kak Rais begitu. Oke, oke, ini bisa dijawab oleh Kak Rais. Dengan diangkatnya KPK menjadi pegawai ASN, apakah mungkin ada setir-menyetir soal pemberantasan korupsi dari pemerintah? Silakan. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Apakah ada setir-menyetir ya? Kita tahu bahwa hak-hak yang dijadikan sebagai seorang ASN itu seperti apa. Dan kita juga tahu jika pegawai KPK ini telah diangkat menjadi ASN, ya mereka harus sangat mengikuti lembaga eksekutif yang berada di atasnya, gitu. Yang mana pemerintahan adalah orang-orang yang memang berada di atas dari KPK ini sendiri. Walaupun sudah disampaikan KPK merupakan lembaga yang independen, ya, tapi sudah statusnya diangkat sebagai ASN, tentunya sebagaimana yang dimaknai sebagai ucapan dari Bapak Presiden disampaikan kepada publik kemarin, ya, diangkat menjadi ASN dengan alasan bahwa memang MK juga berperan sebagai pengawal konstitusi dan hak konstitusional. Maka dari itu kami merasa bahwasanya harusnya gitu ya, dari KPK ini sendiri tidak perlulah untuk menjadikan ASN. Mungkin kalau misalnya fasilitas-fasilitas yang diberikan oke. Tapi kalau untuk menjadi seorang ASN itu melepas keindependensian dan menjadi ya ASN biasa gitu yang menjalankan tugasnya aja, tidak bisa bergerak secara leluasa seperti itu. Oke, kembali lagi independensinya ini Pak Rais. Oke, ini sempat juga ada yang berkomentar terkait dengan hal ini. Kawan-kawan BMSI barangkali keliru karena katanya KPK sendiri ini sudah memberikan kesempatan, kemudian juga sudah memberikan apa tadi tes wawasan kebangsaan misalnya untuk ke 56 orang pegawai KPK yang saat ini mungkin belum nasibnya belum pasti gitu. Bagaimana Kak Rais menanggapi ini? KPK sudah memberikan kesempatan begitu ya? Ya, tapi kita lihat substansi dari isi tes wawasan kebangsaan ini sendiri gitu ya. Banyak yang memang pertanyaan-pertanyaan nyeleneh seperti pacaran ngapain, apakah memilih Al-Quran atau Pancasila. Hal-hal yang seperti itu harusnya tidak ditanyakan dalam tes wawasan kebangsaan gitu ya. Kita juga pernah tahu bahwasanya TWK-TWK yang lain seperti masuk IPDN, masuk kepolisian juga ada TWK-nya dan pertanyaannya tidak seperti itu gitu. Oke, dan kita tidak tahu ya siapa yang membuat soal untuk TWK KPK. Oke, Kak Rais, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita masih ada satu segmen terakhir, Kak Rais. Masih bersama kami pemirsa, nanti kita akan coba melihat kembali pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Sultan TV yang sudah dilayangkan melalui kanal YouTube Sultan TV. Tetap bersama kami dalam Bincang hari ini. Ya kita berharap harga jagung juga tidak anjlok, tapi minimal menuju ke keseimbangan seperti biasanya. Semuanya stabil, semua berjalan stabil baik di Japa maupun di Jarum Kopa, karena ini pembelian terbesar jagung dan industri terbesar pakan ternak
dan semua seperti biasa ya, jalan normal-normal saja. Tidak ada hal, ada dinamika-dinamika, dan dinamika itu setiap tahun terjadi. Izin Pak Ustaz, ini sudah. Cuma salah kata dulu sudah kata. Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih bersama kami, masih ditemani juga dari Aliansi BEM seluruh Indonesia, masih ada Muhammad Rais, Koordinator Media Aliansi BEM seluruh Indonesia, masih membersamai Sultan TV dalam bincang hari ini. Kita akan lihat di kanal YouTube Sultan TV, banyak sekali yang sudah ingin bertanya kepada Kak Rais terkait dengan demo kemarin, kawan-kawan BEM-SI ke gedung KPK. Yang pertama saya akan bacakan, tadi mungkin sudah dijawab oleh Kak Rais, boleh mungkin dijawab kembali. Apakah kemarin ada yang diamankan polisi soal MSI di gedung KPK, Bang? Silakan. Baik, untuk menjawab pertanyaan itu, alhamdulillah tidak ada yang ditangkap, tidak ada yang akhirnya diamankan oleh kepolisian, tapi hanya terjadi gesekan-gesekan, dorong-dorongan antara pihak mahasiswa sebagai selaku massa aksi dengan pihak kepolisian, seperti itu. Oke, artinya tidak ada ya? Iya, tidak ada. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Bang. Jika KPK enggak menanggapi kawan-kawan Aliansi BEM-SI, apa yang akan dilakukan selanjutnya? Baik. Kemarin kami sudah coba di awal setelah aksi tersebut. Ya, kalau mau teman-teman diceritakan adalah kemarin ketika kami sedang aksi di bawah, ada 3-4 pegawai KPK nonton dari gedung di atas. Dan terlihat dari kami. Itu disoraki habis-habisan oleh massa aksi dan melihat bahwasanya mereka hanya menjadikan kami sebagai tontonan gitu ya. Tidak ada pihak yang turun, bahkan humasnya tidak ada yang menemui kami. Semuanya kami disuruh negosiasi dengan Bapak Polisi. Maka dari itu kami menyikapi hal ini harus dari pimpinan KPK atau wakil pimpinan KPK siapapun itu setidaknya menemui kami gitu. Dan akhirnya ini menunjukkan kemarahan dari mahasiswa dan kami kemungkinan akan kembali membangun ulang eskalasi gerakan ini. Nanti akan ada diskusi-diskusi publik lagi, diskusi nasional, diskusi terbuka, dan akan ada aksi selanjutnya seperti itu. Oke, akan ada aksi selanjutnya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Berita yang paling banyak dibaca, Bang, hingga pagi ini diantaranya adalah kepolisian melarang Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia untuk berdemonstrasi. Apakah benar? Ya, bahkan ada statement salah satu polisi mengatakan kalian itu sudah trending topik, sudah viral, nggak perlu aksi lagi. Gitu. Oke. Memang, apakah gerakan mahasiswa itu hanya untuk viral gitu ya? Kami tidak viral pun nggak masalah, bukan itu yang kami cari gitu ya. Yang pengen adalah bagaimana tuntutan ini tercapai. Dan melarang, artian melarang ini bukan melarang untuk demonstrasi, mungkin melarang untuk di depan gedung. Kalau melarang demonstrasi kami sudah dibubarkan gitu ya. Karena hak-hak pendapat diatur dalam undang-undang. Dan tadi malam pun disampaikan
oleh Bapak Kepolisian bahwasanya kalian juga tetap kami jaga kok. Nah, tapi yang tidak dipenuhi hanya tuntutan kami aksi di depan gedung KPK seperti itu. Oke, ini ada tanggapan juga Kak Rais ketika kawan-kawan BEM SI tidak kembali melakukan aksi karena sudah viral. Ini disinyalir menjadi generasi TikTok. Bagaimana tanggapannya Kak Rais? Baik, kami di Aliansi BEM seluruh Indonesia, ya, yang main TikTok ada juga, kan kita nggak bisa pungkiri. Tapi yang jelas kami juga akhirnya membahas terkait negara. Kalau kami tidak turun dengan aksi ini, kami akan turun lagi dengan isu-isu yang lain. Melihat banyak isu yang masih harus kami garap, masih kami harus berikan kajian-kajian gitu ya, karena kita sebagai mahasiswa harus turun dengan data-data yang valid kan pastinya gitu kan. Dan kami juga tahu bahwasanya sekarang publik itu menilai ya jika aksi ini tidak ada lanjutannya berarti aksi ini selesai kan seperti itu. Nah, kami ingin menyelesaikan semua tuntutan-tuntutan yang ada, kemudian bisa juga ke isu karena kami juga akan menyambut momentum dari 7 tahun kepemimpinan Bapak Jokowi seperti itu. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Kak Rais. Mungkin ini agak-agak sedikit mirip ya, masih mirip. Jika demo jilid 2 tetap dihalang-halangi aparat dan tidak menemukan hasil dan juga solusi, apa yang akan dilakukan oleh kawan-kawan BMSI? Baik, saya tidak akan menjawab seperti apa bentuknya, tapi yang jelas nanti konsolidasi yang kami bangun tentunya akan mencari sebuah gerakan baru. Kami melihat bahwasanya sekarang kita tidak hanya dengan aksi massa, banyak yang harus kami lakukan seperti audiensi bisa, nanti ada diskusi publik bisa, mengundang para tokoh-tokoh terkenal untuk menyampaikan hal yang sama juga bisa. Bahkan mungkin mengundang Pak Firly Bahuri untuk bertemu langsung dengan kami juga bisa. Gitu. Tapi untuk aksi massa itu adalah bagaimana kami menunjukkan bahwasanya kami itu ada dan kritis dalam menyampaikan pendapat. Serta kami juga akan selalu akhirnya menunjukkan kepada masyarakat masih ada untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi dari masyarakat seperti itu. Oke, baik Kak Rais. Sebenarnya seberapa penting peran Presiden untuk intervensi ke dalam tubuh KPK dengan situasi seperti sekarang? Apakah Presiden lepas tangan? Kak Rais, silakan tanggapannya. Baik, bagi kami, ya, Pak Presiden harusnya menunjukkan jiwa kepemimpinan yang tegas dan menyampaikan hal ini tidak hanya kemarin seperti formalitas saja menanggapi hal ini. Kami ingin Bapak Presiden juga hadir dan kalau bisa juga menjawab ultimatum kami kemarin. Gitu ya. Kami akhirnya aksi pada kemarin itu karena ultimatum yang kami berikan kepada Bapak Presiden Jokowi dari Aliansi BEM seluruh Indonesia itu 3 kali 24 jam kami berikan waktu tapi tidak ada respon sama sekali. Bahkan tidak ada dihubungi oleh Sekretaris Negara atau apapun itu. Tidak ada sama sekali yang menghubungi pihak dari Aliansi BEM seluruh Indonesia. Nah, maka Bapak Presiden harusnya hadir ya untuk memberikan semua argumentasi yang kami sampaikan ini apa sih Pak jawabannya gitu kan, kami ini anakmu, coba disampaikan dengan baik gitu. Kemarin akhirnya karena Pak Presiden kan sukanya yang sopan dan santun ya, kami sampai bilang Pak Polisi tolong dibuka jalannya dong, kami mau lewat gitu, kami mau masuk ke depan gedung, itu sudah santun sekali gitu kan, kami sudah menyampaikan dengan kata tolong, kurang santun apa lagi gitu mahasiswa kan. Nah, maka kami juga akhirnya tahu bahwasanya sekarang gerakan mahasiswa ini harus lebih kreatif ke depannya. Oke, tidak hanya lewat aksi massa saja ya, yang seperti disebutkan oleh Kak Rais tadi. Oke, sampai pagi ini belum ada jawaban apapun dari mungkin staf kepresidenan atau presiden sendiri? Jauh ini yang menghubungi hanya media-media saja, tidak ada yang dari pihak pemerintah untuk menghubungi kami. Oke. Baik, jika aksi turun ke jalan dihalang-halangi aparat, aksi dunia maya terancam Undang-Undang ITE. Adakah cara lain yang bisa dilakukan agar suara masyarakat bisa lebih didengarkan? Kak Rais, silakan. Baik, kami dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia sering sekali melakukan seruan aksi gerilya udara, seruan aksi media, gitu ya. Kami sampaikan dengan data-data yang valid, bahkan sarkasme-sarkasme yang kami keluarkan juga, gitu ya. Dengan melihat juga bagaimana nanti Undang-Undang ITE ini memantau kami sebenarnya, gitu ya. Kami sekarang sedang membentuk sebuah bisa diterima. Apa sih konten-konten yang akan sekiranya kalau ini kami upload gitu ya bakal kena Undang-Undang ITE, kan kami susun. Kami selalu mencari jalan terbaik untuk menyampaikan aspirasi massa, aspirasi masyarakat melalui aksi massa tidak kami hentikan, tetap kami lanjutkan. Gitu, untuk menunjukkan simbolisasi bahwasanya kami juga tetap ada dan akan kritis kepada pemerintah. Aksi media juga kami naikkan
seperti poster-poster gitu, mural-mural juga kami jalankan. Dan tentunya kami tidak melupakan aksi sosial kepada masyarakat, bagaimana kami juga hadir langsung di tengah masyarakat. Oke, kalau ada kawannya yang misalnya nanti karena menyuarakan demokrasi, kemudian juga apalagi terkait dengan KPK, kemudian tiba-tiba ada kawan yang diculik, apakah Kak Rais takut BMSI? Kami tidak takut, kami ada dan berlipat ganda. Tapi kami doakan jangan ada yang sampai seperti itu ya, Amin. karena akan mencoreng demokrasi di negeri ini juga seperti itu. Oke, Kak Rais, kita ke pertanyaan terakhir. Katanya saat aksi di sana ada aksi tandingan. Mungkin ini yang BEM Nusantara tadi ya sudah disinggung di awal. Dari info yang BEM SI dapatkan, siapa mereka dan apa tujuannya? Baik, itu bukan dari BEM Nusantara, Mbak. Oke. Kebetulan bukan dari BEM Nusantara. Jadi kami tidak dibentrokan BEM dengan BEM, tapi masa aksi tandingan yang backgroundnya kami juga tidak tahu, gitu ya. Mereka mengatakan parlemen apa gitu, ada singkatannya, dan mereka menyuarakan bahwasanya pro terhadap pemecatan pegawai KPK ini. Tapi anehnya ketika terjadi dorong-dorongan, ya masa aksi kami sebegitunya ditahan. Kenapa masa aksi mereka justru sama sekali? Itu jadi suatu hal yang aneh juga. Kenapa akhirnya aparat kepolisian yang mengamankan masa aksi mereka akhirnya turun juga untuk mengamankan masa aksi kami, gitu. Dan di sana tidak ada terjadi yang apa-apa, juga makan santai gitu, nggak ada intervensi sama sekali dari pihak kepolisian. Dan ini kan menjadi pertanyaan, apakah masa aksi tandingan ini benar-benar masa aksi yang turun karena memang sepakat, atau karena hal-hal yang buat mereka tergiur? Kan kami juga akhirnya curiga sampai sejauh itu. Dan masa aksi ini kenapa juga mereka di tanggal yang sama, gitu ya. Setelah kami bikin seruan, baru mereka ada seruan. Setelah kami nyatakan sikap bahwa kami akan turun tanggal situ, kenapa juga mereka harusnya di tanggal seperti itu juga, gitu. Kalau kami kemarin mengecoh publik dengan memberikan jam yang berbeda, gitu ya. Kami sampaikan kami akan turun aksi jam 2, tapi jam 10 kami sudah sampai. Nah, karena kami tahu permainan masa aksi tandingan ini, karena sebelumnya kami sudah melakukan aksi yang sama, dan bahkan ada 2 masa aksi tandingan yang mengepung kami, gitu. Karena melihat dari hal itu, kami akhirnya mengubah cara, mengubah strategi bagaimana kami akhirnya menolak masa aksi tandingan itu untuk bisa mengintervensi kami jauh lebih dalam. Oke, ada berapa jumlahnya Kak Rais kalau ingat, dan apakah kemudian mereka membawa simbol-simbol tertentu? Ya, kalau membawa, mereka hanya membawa bendera Indonesia, terus segera pecat, dan seperti itu aja. Tapi mereka juga ada mobil komandonya, dan tidak ada atribut khusus sih. Kalau misalnya kami mahasiswa dilambangkan dengan alma mater gitu ya, dan atau lain-lainnya seperti ada simbol-simbol tertentu, mereka tidak ada. Mereka hanya bawa dengan baju bebas gitu, baju yang sehari-hari, kemudian membawa bendera seperti itu. Oke, BMSI juga membawa bendera merah putih tentunya ya? Ya, tentu. Ya, baik. Kak Rais, terima kasih banyak atas waktunya sudah membersamai Sultan TV di pagi hari ini di tengah agenda yang cukup padat begitu ya. Setelah masa aksi viral yang dilakukan Aliansi BEM seluruh Indonesia, kemudian juga banyak tentunya awak media yang kemudian kawan-kawan Aliansi BEM seluruh Indonesia. Kak Rais, silakan apa yang ingin disampaikan terakhir untuk para pemirsa Sultan TV, seluruh kawan-kawan di Aliansi BEM seluruh Indonesia, dan juga masyarakat Indonesia tentunya yang mendengarkan dan menyaksikan tayangan ini. Silakan. Baik, pada seluruh masyarakat Indonesia, kami mahasiswa ya sudah kembali bangun dari tidur panjangnya. Jikalau memang pandemi ini kemarin juga akhirnya menyurutkan gerakan kami juga terhambat dengan adanya PPKM ya, terhambat dengan adanya pandemi, tapi kami tidak berhenti untuk menyuarakan aspirasi dari masyarakat. Masyarakat tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Jika ingin menyampaikan apapun, kami selalu terbuka untuk aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Kami punya koordinator isu yang membahas seluruh isu yang ada di Indonesia. Kami bikin kajiannya. Kami juga punya koordinator wilayah untuk bisa menaikkan isu-isu daerah yang nantinya akan kita sampaikan menjadi isu nasional. Tentunya kami masyarakat, kami mahasiswa juga hadir bisa membersamai masyarakat dalam perihal apapun, bahkan hal yang kecil maupun hal yang besar. Dan kepada Aliansi BEM seluruh Indonesia dan BEM-BEM di luar sana yang mungkin belum tergabung aliansi atau ada di aliansi BEM yang lain, ayo kita bersatu kembali memberikan gerakan yang besar, kembali tidak hanya tentang KPK, tidak hanya tentang 56 pegawai, tapi tentang bagaimana sistem di Indonesia harus berjalan lebih baik lagi ke depannya. Kita tetap menjadi
orang-orang yang kritis dan memberikan solusi-solusi terbaik untuk bangsa ini. Oke, cukup Kak Rais? Ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi kepada Kak Muhammad Rais, Koordinator Media Aliansi BEM seluruh Indonesia. Kita doakan kawan-kawan sehat selalu dan juga bisa melakukan aksi dan kritikan yang tetap aktif, tapi juga tetap kondusif untuk tentunya kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik untuk Indonesia. Sekali lagi terima kasih, semoga nanti kita bisa menyambung kembali Kak Rais di momen selanjutnya. Kita akan kembali lagi begitu ya. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti kita akan terus juga memfollow up terkait dengan berita terkait BMSI dan juga KPK begitu. Besok kita akan kembali lagi di jam yang sama, jam 9 pagi sampai jam 10 pagi di program yang sama tentunya, Talkshow Bincang hari ini. Tetap bersama kami dan jangan lupa juga untuk memfollow seluruh media sosial kita di Sultan TV, media sosial Instagram, Facebook, YouTube ya, dan juga TV satelit bisa disaksikan juga di NIN Media Channel 065. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Delin Tawangi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.